Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian dan seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Jumpa lagi bersama dengan kami, saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Lina Sibarani dalam program atau acara Couple in Love. All about love. Baik, shalom Otri, shalom. Baik saudaraku, pada malam hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan bincang-bincang dan sedianya kita akan membahas yaitu membangun persahabatan part 2. Ya, tetapi karena saya lihat di Indonesia saat ini khususnya hari-hari ini media sosial dihebohkan dengan kasus ghosting yang dituduhkan kepada putra bungsu Bapak Presiden Jokowi yaitu Kaisang Pangarep terhadap Felicia. Nah, kita perlu untuk menyikapinya gimana sih? Kan begitu kan? Iya, perlu mengangkatnya. Iya, bukan mengangkatnya. Pak, supaya kita nanti begini, supaya kita tahu bagaimana sih kita menyikapinya, gitu loh. Supaya kita tahu menyikapinya. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika itu terjadi atau bagaimana menghindarinya. Itu maksud saya. Jadi kenapa kita perlu bahas sebenarnya saudaraku, karena ini juga terjadi juga bukan hanya kepada seperti yang dituduhkan kepada Kaisang Pangarep putranya Bapak Presiden Jokowi, tapi ya ada banyak kasus kan begitu kan. Iya. Nah, oleh karena itu kita nanti akan membahas yaitu ghosting. Oke ya. Oleh karena itu rekan-rekan, yuk undang rekan-rekannya untuk kita belajar firman Tuhan bersama dan di-share di wall masing-masing, karena saya berharap ini menjadi menjadi berkat bagi banyak orang ya. Shalom Lin. Shalom. Oke. Baik, sebelum kita mulai kita nyanyikan lagu dulu ya. Oke. Kita nyanyikan lagu dulu karena kembali lagi kita harus tetap memuliakan Tuhan. Amin. Kan begitu kan? Yuk. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya.
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup Yesus kita. Kristus ya, Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita luar biasa. Amin. Amin. Uji kesabaran Gea, ya betul. Yesusku luar biasa. Ikhtiar Humenru, Yesus kita Shalom. luar biasa. Shalom, shalom. Monggo, Ya. sebelum kita membahas ghosting, yuk mari kita berdoa sejenak supaya Roh Kudus yang pimpin Yes. setiap acara kita ini untuk hormat kemuliaannya. Monggo, Mam. Amin. Yuk. Sebentar, Ma- saya simpan dulu Oke. ya, supaya kita bisa ini. Oke, monggo. Baik, seluruh umat Tuhan, khususnya Jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan acara Couple in Love ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus, junjungan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam ini, karena kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa Engkau curah limpahkan dalam setiap Amin, kehidupan amin, kami. amin. Terpuji Engkau Bapa. Terima kasih, Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, Couple in Love. Kami berdoa Tuhan, kami memohon Bapa, biarlah Engkau yang menyertai kami, biarlah Amin. Engkau yang membimbing kami, biarlah Yes. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Amin. Sehingga pembahasan demi pembahasan, apapun yang kami perbincangkan pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkenan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikannya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, khususnya Pastor Tommy Ringo dan hamba Lina Sibarani Tuhan, sucikan kuduskan kami Bapa, sehingga apa yang kami lakukan dalam pelayanan malam ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya, dan Engkau berkenan di dalamnya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin ya. Baik, kita akan mulai. Ya. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu saudaraku tentang ghosting ya, tentang ghosting, yaitu studi kasusnya, yaitu putra Bapak Presiden Jokowi, putra bungsunya Kaisang Pangarep ya, dengan Felicia ya kan, dimana ini menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Dan saya sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk menyikapinya. Bukan menjadi hakim bagi mereka, Ya. tetapi kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi Justru bukan kita ambil faedahnya ya, jadi bukan menjadi hakim bagi Kaisang atau menjadi hakim bagi Felicia, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kan begitu kan? Makanya saya beri judul tadi ghosting, gitu, studi kasusnya putra Bapak Presiden, yaitu Kaisang Pangarep dengan Felicia. Bagaimana menyikapinya, kan begitu kan?
bagaimana menyikapinya. Nah, oleh karena itu apa sih ghosting itu, kan begitu kan? Apa sih ghosting itu? Nah, sebenarnya ghosting ini saudaraku itu istilah yang berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi arti kalau secara makna, secara kata, artinya itu adalah berbayang. 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 Tapi saat ini jadi bahasa gaul. Betul, gitu loh. Jadi bahasa gaul di dalam di dalam anak-anak milenial saat ini. Betul. Nah, jadi sekarang di media sosial kata ghosting ini sering sekali digunakan, bukan memiliki arti secara bahasa yang berbayang tadi, bukan. Jadi punya arti sendiri ya. Iya, jadi sudah memiliki artinya. Nah, jadi istilah yang paling dekat dengan ghosting itu di sini disebutkan saudaraku, ini berbicara tentang komunikasi, dikatakan istilah ini dekat dengan pemberi harapan palsu, karena biasanya orang yang di ghosting sudah berharap lebih dari komunikasi yang selama ini dijalin. Jadi artinya adalah ghosting tadi itu adalah orang yang menggantung ya, jadi dia tidak kasih kabar. Jadi dihubungi tidak bisa, pokoknya jadi ghost lah, seperti. Tapi sebelumnya hubungan mereka lancar aja, tiba-tiba tidak ada komunikasi, tanpa kabar, menghilang, tidak dihubungin tidak bisa, ditanya kabar yang lain tidak bisa, benar-benar menjadi ghost, menjadi hantu, ya kan, menjadi hantu. Nah, kasus ini terjadi saat ini ramai di media sosial, yaitu Kaisang Pangarep dengan Felicia, kan begitu. Dimana sebelum-sebelumnya ini mereka ini sampai ada yang mengistilahkan tuh Kaisang ini boleh dibilang bucin. Bucin nih sama si Felicia, katanya bucin. Demikian ya. Bucin. Anak saya aja itu yang umur berapa? 6 tahun udah tahu bucin loh kan. Nah, iya, jadi dia bucin, jadi dikit-dikit dia posting karena pacaran mereka itu udah cukup lama ya, ada katanya mungkin 5 tahun. Nah, tiba-tiba itu dituduhkan oleh Felicia itu adalah Kaisang. Si Kaisang ini bukan si Felicia tepatnya ya, yang paling heboh tuh mamanya dia. Orang mamanya si Felicia, betul. Jadi dia yang membuat ini heboh di media sosial, kan begitu, heboh di media sosial, dan akhirnya heboh di media sosial seolah-olah dituduhkanlah, bukan seolah-olah, dituduhkanlah kepada Kaisang Pangarep nih bahwa dia ghosting terhadap putrinya, kan tidak ada kabar, tidak ada berita, kan begitu kan? Nah, singkat cerita seperti itu, dan karena sudah heboh, akhirnya ada satu, saya lihat itu video wawancara itu Kaisang ini, putra Bapak Presiden Jokowi ini sudah mengklarifikasi, karena dia bilang ini kan sebenarnya ranah pribadi, tidak perlu harus dinikah. Tapi karena udah ini, ya udah saya beritahu. Jadi sebenarnya per Januari katanya udah diputus. Bahkan aku malah dimaki-maki, kata dia, kan begitu bahasa logatnya kan, logat Jawanya. Bahkan aku dimaki-maki, kan begitu dibilang. Kaisang. Iya, Kaisang. Jadi klarifikasi dari Kaisang. Tetapi kalau dari mamanya si Felicia, jadi mamanya Felicia nih yang heboh, kan begitu. Jadi bukan kan? Felicianya. Bukan, mamanya. Nah, nih, mamanya yang heboh, kan gitu. Jadi mak-mak dong ini ya. Mak-mak yang heboh gitu kan. Mak-mak yang heboh, akhirnya apa? Dia munculkan gambar kegiatan mereka tuh mungkin di bulan Maret gitu, karena di bulan mulai dari Desember katanya tidak ada, tapi di bulan Maret itu mereka ada satu acara wisuda atau apa, nah masih ada Felicia, kan begitu kan. Nah, inilah kasusnya. Jadi kembali lagi, kami di sini posisinya bukan untuk membicarakan siapa benar siapa salah, itu itu bukanlah bagian kami, itu bukan ranah kami. Betul. Tetapi apa yang harus kita pelajari dari kasus ini, kan begitu kan? Dari ghosting ini kan begitu. Karena kan ada yang berkata demikian kan, guru yang terbaik, pengalaman adalah guru yang terbaik, kan begitu. Betul. Tetapi saya mau beritahukan sama rekan-rekan, ada yang lebih baik lagi dari pengalaman, yaitu apa? Belajar dari pengalaman orang lain. Jadi nggak usah kita ngalaminya, saudaraku. Ngapain kita harus kejedot benjol ya? Ngapain kita kejedot benjol? Ini betul, Mah. Mengalami dulu. Iya, ngalami dulu baru kita dapat pelajarannya. Nah, jadi melalui kasus ini ya justru kita dapat belajar gitu kan. Kita dapat belajar hal-hal apa yang harus kita antisipasi, bagaimana menyikapinya. Kan begitu kan?
malam ini bagaimana kita menyikapinya tentang ghosting ini. Jadi ingat ya rekan-rekan, kita bukan mau bergosip ria mengenai Kaesang dan Felicia, tidak. Iya, betul. Nanti kita jadi terjebak lagi. Nah, tapi ini sebenarnya adalah suara kenabian juga. Jadi kenapa? Jadi memang ada satu tim kita itu Bapak Sagala itu ya dia katakan sudah saatnya memang kita mulai bersuara, dan saya bersuara tetapi bukan untuk menimbang si Kaesang yang benar atau Felicia yang salah, atau Felicia yang salah atau Kaesang yang salah. Enggak, bukan itu. Tapi dari pengalaman mereka ini kita dapat pelajaran, saudaraku. Yang pertama pelajarannya apa? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Kita dapat pelajarannya itu kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37. Dibaca. Sudah, Sari? Oke, monggo silakan dibaca. Matius 5 ayat 37. Iya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Dari ayat ini jelas ya. Jadi bagi pria-pria maupun wanita, lihat ayat di sini dikatakan jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Ketika engkau, hai pria-pria, dan engkau, hai wanita, engkau tidak menemukan kecocokan dengan pasanganmu, dengan pacarmu, gitu kan? Nah, kamu harus berani berkata iya atau tidak. Iya atau tidak. Jangan digantung-gantung, jangan di-ghosting. Karena bagi saya mengghosting itu adalah tindakan pengecut. Betul. Orang yang mengghosting itu adalah tindakan pengecut. Dia tidak berani menghadapi masalah secara gentle. Betul. Baik itu pria maupun wanita. Walaupun paling sering yang suka mengghosting ini pria nih. Biasanya suka begitu. Karena apa? Ya karena biasanya pria begitu. Kalau udah dipikirin terlalu banyak gitu, akhirnya apa? Dia gantung. Dia pergi entah kemana, kabur dia. Menghilang ya. Menghilang, itu maksud saya ya. Menghilang, namanya ghosting. Dia jadi hantu, saudaraku. Kelihatan. Iya, karena nanti benar sendiri kok. Kan begitu kan? Iya, dan sepertinya bagi dia itu jalan keluar ya. Padahal kan tidak seperti itu. Karena ada sepihak lagi ada pihak yang lain yang di-ghosting. Dan orang yang di-ghosting itu benar-benar dia akan bingung, kenapa saya di-ghosting? Ya apa salah dan dosaku? Seperti lagu dangdut. Apakah salah? Apakah dosa? Apakah salah? Apa salah dan dosaku sayang? Yo. Cintaku kau buang. Itu udah bagus tuh. Ya itu tadi. Nah, itu karena apa dia bilang gitu? Karena dia merasa di ghosting. Makanya muncul lagu itu, apa salah dan dosaku sayang. Nah, itu karena apa? Karena dia merasa dia di ghosting. Apa salah gue gitu kan? Apa salah dan dosa saya gitu kok aku nggak tahu kamu kok kayak gini gitu loh. Nah, makanya Alkitab tadi jelaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi harus berani mengatakan tidak, walaupun harus kita akui itu tidak mudah. Betul. Jadi itu tidak mudah. Itu akan sangat sangat menekan jiwa kita. Itu sangat susahnya luar biasa. Kenapa susahnya luar biasa? Itu karena ya kita kan sempat ada perasaan kan begitu kan? Oke, kita mungkin tidak ada sudah selesai deh. Tapi kan pasangan kita yang belum selesai. Nah, memang itu membuat akan sangat sulit sekali. Memang akan sangat sulit sekali kita untuk mengambil keputusan. Nah, tetapi Alkitab bilang kita harus mengambil keputusan. Itulah ciri-ciri orang bertanggung jawab. Betul. Orang yang bertanggung jawab menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Gitu. Orang yang bertanggung jawab, dia berani mengambil keputusan. Apapun itu resikonya. Apapun itu resikonya. Dan seorang pemimpin memang harus berani mengambil resiko. Betul. Kan gitu. Semuanya itu beresiko. Tinggal bagaimana cara memanajemen resiko itu supaya meminimalisir
hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu ya saudaraku ya. Wah, terima kasih banyak ini untuk Lentar Siburian. Lentar. Ya, baru Leni Agus Trianti. Draha. Yahowu. Nah, jadi itu dia. Kembali lagi ya. Jadi harus mengambil keputusan. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Betul. Kita tidak boleh lari dari masalah. Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kita alami itu kan tidak melampaui kekuatan kita. Kan Tuhan bilang kan bukan lari. Bukan contohnya masalah itu Tuhan angkat. Betul. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku diberikan jalan keluar. Jadi harus dihadapi. Tetapi ketika kita menghadapinya ada jalan keluar. Kan begitu kan? Nah, jadi bagi bapak-bapak atau laki-laki gitu ya. Bapak kayaknya nggak mungkin ghosting. Takutnya bapak loh, kan kalau udah dibilang bapak berarti udah berumah tangga ya, masa melakukan ghosting. Bertobat ya, karena saya takutnya ada bapak udah duda gitu saya. Udah duda gitu, jadi dia udah mulai pacaran gitu kan, udah mulai pacaran tapi tidak cocok ya, dia hanya dia ghosting aja, dia pergi entah kemana rimbanya, dihubungi, ditelepon tidak diangkat-angkat, di SMS tidak dijawab gitu kan. Nah pokoknya dia tutuplah akses untuk dapat berkomunikasi dengan dia. Nah itu maksud saya bapak-bapak kan begitu kan. Nah itu, jadi itu tadi ya, jadi harus berani mengambil tindakan, harus berani mengambil keputusan. Karena itu Alkitab katakan, jika ya hendaklah katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jelas sekali. Oke ya? Itu yang pertama. Berikutnya ketika contohnya dalam kasus Kaisang ini, kan begitu. Dalam kasus Kaisang ini dengan Felicia ini kan disebutkan bahwa dia sudah putus. Dia sudah sampaikan kepada Felicia bahwa putus. Tetapi ternyata itu mungkin tidak disampaikan kepada mamanya si Felicia. Nah, tidak disampaikan ke mamanya Felicia, akhirnya muncul. Nah, pelajarannya apa yang kita dapat? Pelajarannya yang kita dapat adalah ketika kita memutuskan hubungan, oke, kita sampaikan kepada pacar kita, begitu. Nah, berikutnya lagi sampaikan kepada keluarganya, gitu. Iya, benar. Jadi sampaikan kepada keluarganya. Nah, jadi nggak miss. Iya, seperti kasus Kaisang ini kan, kalau dari pengakuan mamanya Felicia kan dia nggak tahu. Makanya akhirnya apa? Ini menjadi apa? Menjadi bola salju di media sosial. Kan begitu, menjadi bola salju di media sosial. Berarti ya, tapi kalau jadi membahas sedikit lah ya. Maksudnya berarti kalau aku lihat sih dari Felicia dengan mamanya ini juga berarti komunikasinya nggak lancar dong. Kenapa bisa sampai nggak tahu? Ya, nanti kan ada tahapnya lagi kan? Iya, ada tahapnya lagi gitu kan. Nah, jadi itu tadi. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan begitu dalam hal ghosting ini, itu kita juga harus beritahukan kepada orang tua yang bersangkutan, gitu. Orang tua yang bersangkutan, walaupun kita pacarannya ke anaknya, kan begitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang dialami oleh Kaisang Pangarep, putranya Bapak Presiden Jokowi ini. Dan biasanya juga kan kalau kita mau pertama pacaran juga kan kita biasanya ada juga kan orang, maksudnya memberitahukan juga orang tuanya kan. Ada yang begitu tapi banyak enggak ya. Nah, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu makanya saya katakan tadi dari kasus Kaisang dengan Felicia ini, kita dapat pelajarannya. Kita tidak perlu kita mengalaminya, tapi kita dapat pelajarannya. Yaitu apa? Yaitu beritahukan. Nah, inilah kata Alkitab perlu ada saksi. Nah, nanti kalau dalam Alkitab itu ada konsepnya di mana dipanggil satu atau dua orang saksi. Karena secara hukum satu atau dua saksi itu sah, kan begitu. Nah, jadi kita perlu, kalau contoh, tapi gue takut
mamanya singa, contohnya begitu kan? Mamanya singa kan begitu kan? Hah? Iya, makan Mamanya orang. singa, terus anaknya apa? Yoi. Berarti kan dia pacaran sama anak singa. Yo. Masa mamanya singa? Ya maksudnya itu galak kan begitu Iya. kan? Nah, itu mamanya galak gitu kan? Karena kan mereka bilang apa biasanya mereka bilang gitu apa? Anu killer kan bukan? Mama killer katanya Iya. gitu kan? Mamanya killer gitu. Nah, kita perlu bawa teman kita begitu untuk menghadapi orang tuanya. Nah, jadi jangan seorang diri juga ya rekan-rekan ya. Jadi ketika contohnya ingin memutuskan pasanganmu, sampaikan kepada pasanganmu apapun yang terjadi, sudah tidak boleh lari dari kenyataan, harus dihadapi. Setelah itu sampaikan kepada orang tua dia gitu kan, sampaikan kepada orang tuanya. Kalau kamu tidak berani seorang diri, ajak yang lain, ya. ajak teman untuk menghadapi. Tapi kalau bisa itu orang yang lebih tua, Lebih dewasa. nah, lebih dewasa, lebih iya. tua, supaya bahwa ini bagus. Jadi artinya apa ya? Kamu pacarannya baik-baik, ya kamu juga mengakhirinya baik-baik. Kan begitu kan? Kalau istilah Alkitab, kita datang dengan sukacita, kita pulang dengan damai sejahtera. Kan begitu. Itu konsep saya, saudaraku. Kalau saya contohnya melayani di satu gereja dulunya sebelum saya jadi gembala, itu konsep saya. Saya tidak mau keluar itu karena ada konflik begitu. Nah, itulah pribadi saya gitu kan. Nah, jadi itu dia ya. Jadi yang kedua itu adalah ayo hadapi orang tuanya, beritahukan orang tuanya. Kan begitu kan? Beritahukan orang tuanya. Artinya apa? Ajak teman supaya apa? Supaya ketika perbincangan ini ada yang menyaksikannya. Ada saksi. Ada saksi supaya ketika pun contohnya nanti diputar balikkan begitu. Iya. Nah, itu saudara sudah punya bukti. Saudara sudah menyampaikan kepada pasanganmu, sudah menyampaikan kepada orang tuanya dengan membawa saksi. Iya. Membawa saksi temannya kalau bisa jangan anak muda. Iya. Nah, itu saya bilang tadi supaya jangan dikit ya supaya tua. Jadi ya serius lah yang gitu. serius gitu ya, yang serius gitu. Nah, itu yang kedua, pelajaran dari ghosting yang dituduhkan kepada Kaisang Pangarep. Nah, gitu kan? Komplit banget, Pak. Yoi. Nah, Pangarep. ya, jadi berikutnya apa? Berikutnya ke pelajaran kepada yang di ghosting. Oh, ini si korban istilahnya. Iya, si korban. Si korban. Tadi Iya. kan ini kan yang dituduhkan kan Kaisang. Iya. Jadi tadi Kaisang tadi istilahnya Mengghosting, ya kan dituduhkan mengghosting. Jadi yang dia harus dia lakukan supaya kita ini tidak mengghosting, ya itu adalah kita harus beritahukan kepada pacar kita tadi dengan apa adanya Iya, begitu. atau tidak lah, gitu Iya, kan. pokoknya iya. Pokoknya Tidak boleh iya. digantung-gantung. Iya. Dan beritahukan yang kedua, beritahukan kepada orang tuanya dengan catatan membawa saksi. Membawa saksi. Nah, itu yang dituduh mengghosting. Itu yang mengghosting ya. Ya, yang mengghosting. Istilahnya. Ya, yang mengghosting. Nah, sekarang dari pihak Felicia lah, contohnya Felicia. Nah, sekarang pihak yang dighosting, ya kan? Dikasih apa? PHP. Harapan palsu, ya, pemberi harapan palsu. Nah, apa yang harus dilakukan, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama seperti Felicia yang harus dia lakukan itu adalah ketika itu terjadi, ya dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Iya. Itu yang benar, dia berkomunikasi kepada orang tuanya. Nah, saya senang ada salah satu couple in love di gereja kita. Nah, begitu. Contohnya, mamanya bilang, "Loh, sepertinya enggak pernah teleponan kamu dengan abangmu. Ada apa kalian?" Kan begitu. "Oh, enggak ada apa-apa kok mama," gitu kan. "Kami tetap kok ada chatting dan sebagainya." Nah, jadi artinya apa? Harus ada dalam pihak yang di ghosting seperti Felicia ini seharusnya diberitahukan kepada mamanya, gitu kan. Siapa tahu dari mamanya ada jalan keluar, ada solusi, kan begitu kan. Ada solusi dan sebagainya. Itu dia. Jangan istilahnya diam. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua juga, emak, gitu kan, emak, gitu kan, babe, gitu kan, deh, saya mau beritahu, ayolah,
ada waktunya engkau sebagai bapak, ada waktunya engkau sebagai ibu, tetapi ada waktunya engkau menjadi sahabat bagi anak-anak. Bagi anak-anakmu, kamu harus bisa menjadi sahabat bagi anak-anakmu. Gitu. Bukan sebagai pengambil alih. Gitu. Kan contohnya buat telur, akhirnya ambil alih gitu kan. Doang. Nah, itu. Jadi ada waktunya. Jadi semuanya itu harus segala sesuatu, kan Alkitab bilang itu segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki putri, ayo jadilah sahabat bagi bapak-bapak, jadilah sahabat bagi putrimu. Ketika dia membutuhkan sahabat, iya, membutuhkan sahabat. Karena ada lagu Batak itu bagus sekali, walaupun contohnya kamu punya anak banyak, Pak, gitu ya. Tetap putrimu laki-laki pertama kali dia lihat itu adalah kamu sebagai bapaknya. Apa lagu apa itu ya, lupa saya. Tondi-tondiku. Itu si Sari jago ya. Jadi bapak ingat, itu lagu itu bukan harus karena itu anakmu hanya satu-satunya perempuan. Semua anakmu yang perempuan itu yang pertama kali dikenal dia itu adalah kamu sebagai bapaknya. Makanya jadi sahabat bagi putrimu, sahabat bagi putramu. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita sebagai bapak, ada waktu-waktunya kita sebagai sahabat. Contohnya nih, anak saya usia 9 tahun dan yang 9 tahun perempuan, yang 6 tahun laki-laki. Ini ada waktunya saya memang sebagai bapak, ada waktunya saya menjadi sahabat. Di mana mereka bebas untuk beradu argumen dengan saya. Kadang-kadang sebagai teman ya. Bahkan sebagai teman main gitu kan, mandi hujan gitu kan. Jadi kenapa saya lakukan itu? Karena memang ada masa-masanya kita itu menjadi sahabat, gitu ya. Nah, dalam kasus Felicia, bagi yang di ghosting, gitu, yang di ghosting, ayo beritahukan kasusnya kepada orang tuamu, supaya apa? Orang tua tahu. Nah, siapa tahu orang tua punya solusi, ada pendekatan, gitu kan. Kita nggak tahu apa penyebabnya, kan begitu kan. Karena apa? Harus kita akui orang tua kita itu, ya, satu sisi mungkin pengetahuan mereka mungkin tidak secepat kita mendapatkan informasi dengan adanya teknologi ini, tetapi tetap juga namanya kebijaksanaan itu karena pengalaman mereka. Memang mereka biasanya lebih. Bukan selalu ya, juga saya ngomong begini kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan nanti saya bilang begini, jadi semua katamu adalah benar. Enggak ya. Bukan ya. Jadi kita harus tahu itu. Gitu loh ya. Oke, itu yang ketiga dari pihak yang di ghosting. Dalam kasus ini seperti Felicia. Yang keempat apa? Apa tuh? Nah, yang keempat itu mak, tolong jangan campuri terlalu dalam urusan percintaan anakmu. Artinya apa? Jangan terlalu urusi terlalu dalam. Seperti kasusnya Felicia ini. Coba, Felicianya kan diam-diam aja itu. Mamanya yang heboh, mamanya yang gencar. Bahkan udah sampai sepertinya, kalau menurut saya sudah mulai menghina. Karena udah sempat menyinggung gajinya seperti gaji orang kerja di Indomaret. Dia bilang, aduh saya pusing banget itu. Saya pusing banget, makanya saya harus bersuara seperti ini. Gitu loh. Makanya saya harus bersuara. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh menghina. Kita boleh marah, kesel, tapi tidak boleh menghina. Gitu loh. Baru ayolah, dijaga jari-jarimu. Gitu loh. Jadi ibu-ibu, ayo dijaga jari-jarimu. Media sosial itu bukanlah tempat untuk kau umbar semua kekecewaanmu, kemarahanmu. Bijaklah menggunakannya. Kenapa? Ketika kamu postingnya ke media sosial, itu menjadi apa? Itu menjadi konsumsi publik. Dan akhirnya publik berhak untuk apa? Berhak untuk mengomentarinya. Kenapa? Karena kamu sudah membuat dia muncul di permukaan, di media sosial. Iya, di publik. Jadi artinya apa? Kita sebagai orang tua, ayo bijaklah menyikapi hubungan anak-anak kita. Nanti kami juga akan punya putri saya nanti akan punya pacar, kan gitu kan? Putra saya akan punya pacar, kan begitu? Akan punya mereka. Nah, tinggal istri saya nanti gimana, kan? Tapi saya berharap dia tidak seperti mamanya Felicia, kan begitu kan? Ini saya memang harus
Tegur mamanya Felicia dalam artian kita ndak boleh seperti itu. Seharusnya udahlah mama, ayolah biarkan diselesaikan di ruang tertutup, bukan di media sosial. Itu kita sayangkan. Ibu kecewa, ibu marah itu wajar gitu loh. Nah kita juga sebagai orang tua juga begitu ya rekan-rekan ya. Jadi bagi yang sudah besar anak-anaknya, kami seharusnya anak kita udah besar ya mam ya. Harusnya udah umur ya 20 tahun. 19 lah. Ya. Kan 11, 9 tambah kan kita ya. Kita Oh ya. 19 tahun. Oh ya, baik. Ya, berarti berapa mam? Ya 19 atau 18. Oh ya, 19 atau 18. Saya kan udah mulai pacaran tuh, Mam. Ya udah. Yoi. Nah, kecuali anak STIN ya, itu enggak boleh. Itu harus semester 5 ya. Umurmu boleh ini tapi ini enggak boleh gitu kan. Ya. Kalau untuk STIN beda aturan, bukan Ya. umur. Oh, Semester Shalom. berapa? Shalom, Padang Sumatera Barat hadir. Wah, Shalom Padang. Wah, luar biasa. Jauh sekali ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa. Shalom Padang Sumbar hadir katanya. Puji Tuhan. Dari mana lagi yang hadir nih? Monggo kasih komentar, nanti tolong Sari Siotang juga nanti kasih beritahukan ke saya, catatan ke saya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, ayo jangan itu masalah anak kita itu kita ikut terlibat terlalu jauh. Nah, kenapa nanti anak kita, saudaraku, bayangkan gini, dalam kasus ini aja ya, dalam kasusnya dari sisi saya loh ya, saya cara pribadi ini, seandainya saya contohnya ini pria lajang gitu, seandainya saya pria lajang gitu, saya mikir 10 kali untuk mendekatin Felicia. Karena mamanya seperti itu. Karena mamanya seperti itu, bukan Felicianya loh. Iya, jadi tapi ada karena mamanya, ya, ada efeknya. Ya. Anak kita nanti jadi kasihan. Orang mau dekati anak kita itu jadi mikir 10 kali. Itu dari saya pribadi lah. Kenapa? Ya ampun, ini emak-emak kok kayak gini amat ya. Ngeri amat gue. Kan gitu akhirnya orang. Saya cari yang lain aja deh. Kenapa? Di sini kelihatan sekali juga bahwa ini terlalu mengintervensi orang tuanya. Nah ini kasusnya mereka loh ya, dari sisi saya ini, maaf ya mamanya Felicia, saya harus ngomong dari sisi saya sebagai gembala sidang gitu loh. Karena saya tahu ini sepertinya dari namanya sepertinya ini juga adalah pengikut Yesus Kristus gitu ya. Karena saya baca juga dari berita sepertinya juga demikian gitu kan. Nah jadi artinya apa? Artinya kalau kamu begini terus mamanya Felicia, kasihan nanti putrimu orang akan takut. Itu pertama. Kedua juga rumah tangga putrimu juga, kalau kamu begini terus itu rumah tangga putrimu, contohnya nanti mereka menikah itu bisa berantakan kamu buat. Karena apa? Karena orang tua mencampuri urusan putrinya. Nggak boleh kita urusi. Kita hanya sebagai orang tua, kalau di gereja kita saya tetapkan sebagai penasehat, bukan menjadi pengambil keputusan gitu loh. Itu loh maksudnya ya, bukan menjadi pengambil keputusan gitu. Jangan, pokoknya ngeri lah, pokoknya tolong diberhentikan lah ini ya. Saya tidak membela Kaisang Pangarep, saya juga tidak membela Felicia. Saya hanya berbicara kebenaran saja. Nanti kasihan putrimu nanti akan sangat kesulitan. Orang takut. Ini nanti gimana kami menikah ya? Contohnya saya secara pribadi lah, saya akan mikir 10 kali. Nanti kan menikah, nanti dikit-dikit ini gue pas dimarahin aja nih sama orang ini. Sama mama mertuaku ini. Wah, nggak usah deh. Akhirnya orang seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Gitu. Nah, pelajaran apa lagi? Yang terakhir dari kasusnya ghosting yang dituduhkan kepada Kaisang ya. Kaisang Pangarep. Nah, itu adalah sebentar ya. Nah, ini dia. Saya kutip dari ada satu tweet dari saya ini ya. Saya kutip dari Erhandra Tusif. Saya kurang tahu apa tuh cara bacanya ya. Dikatakan demikian. Pacaran beda agama itu berat. Karena ujungnya kamu harus memilih antara mengkhianati kekasihmu, mengkhianati Tuhanmu, atau lebih parah lagi, meminta kekasihmu mengkhianati Tuhannya. Berat, kata dia. Nah, iya, ini dia.
Nah, karena kan saya bilang tadi kemungkinan itu karena dari namanya itu tadi kan Felicia tadi. Nah, ini tadi yang R Hadratusif ini ngomong begitu. Pacaran beda agama itu berat karena ujungnya kamu harus memilih antara mengkhianati kekasihmu, mengkhianati Tuhanmu, atau lebih parah lagi meminta kekasihmu mengkhianati Tuhannya. Berat, dia bilang. Makanya Alkitab katakan kemarin, hendaklah kita menjadi pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang. Makanya selalu saya bilang itu selalu harga mati. Nomor satu. Itu nomor satu aturan pertama. Iya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Istri saya membacakannya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jelas ya. Jadi ayo yang pacaran beda agama tuntaskan sekarang. Katakan ya bila ya. Iya, katakan ya bila ya. Katakan tidak bila tidak. Katakan tidak bila tidak. Selebihnya dari si jahat. Iya, selebih dari si jahat loh. Hati-hati loh. Iya. Jadi putuskan. Makin lama kamu terikat, makin susah kamu terlepas. Dan ketika makin susah kamu terlepas, maka makin banyak luka-lukanya, makin dalam lukanya. Ya. Makin banyak orang yang tersakiti, makin dalam lukanya. Lukanya kamu maupun luka dari kekasihmu. Jadi tuntaskan segera. Karena janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi itu saudaraku yang perlu ini. Karena kasus Kaisang dan juga Felicia ini diduga para orang-orang ini itu karena ini juga salah satunya. Kan begitu, diduga ya. Diduga, beda agama. Makanya tadi itu berat. Jadi tuntaskan sekarang, jangan lama-lama. Nanti kamu akan rugi sendiri. Percaya deh, kamu akan luka sendiri. Bahkan nanti lukamu lebih dalam. Dan juga engkau akan melukai orang-orang di sekitarmu. Oke ya? Siap. Nah, saya kira itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo. Belum ada ya? Nah, jadi itulah diskusi kita tentang ghosting. Studi kasusnya itu adalah putra bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep dengan Felicia, yang katanya dulunya dia adalah bucin selama 5 tahun, katanya bucin. Bisa ya? Tapi tiba-tiba, ya, tapi tiba-tiba ya seperti itu sampai akhirnya dia dituduhkan ghosting, gitu kan? Nah, saya berharap kasus ini ya oke lah. Istilahnya jangan lagi dijadikan menjadi ranah umum. Betul. Tapi secara pribadi juga ya kita bersyukur juga. Jadi saya punya bahan untuk membicarakan tentang ghosting ini, ya kan? Dan ya kita pun puji Tuhan, maksudnya jadi dapat pelajaran gitu. Iya, betul, Mak. Kayak saya sendiri aja. Saya belum tahu malah. Ghosting. Loh, gimana? Terus aku tanya, Sari kamu tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Bayangin kami berdua, saya dan Sari nggak tahu cerita tentang Kaisang tuh betapa. Ternyata udah sejauh itu saudara. Luar biasa. Ya, menjadi gembala kan begitu ya, Iya. rekan-rekannya. Menjadi gembala kita juga harus mengikuti perkembangan, harus banyak membaca ya kan, mengikuti perkembangan. Iya. Dan puji Tuhan ya kasus mereka ini justru membuat kalian nanti menjadi lebih bijak. Iya, betul. Dan ini saudara dapat memutar ulang nih di YouTube. Jadi ini akan ada di YouTube, Iya, yaitu nanti akan kita upload. di-upload di YouTube. Nama YouTube-nya itu nanti Sarah akan kirimkan di kolom komentar. Sesuai dengan nama acaranya, yaitu Couple in Love. Iya. Gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin saat ini menjadi menjadi orang yang mengghosting, atau punya pengalaman yang di ghosting, monggo bisa atau juga. punya pengalaman mengghosting, please ceritakan. Please ceritakan di kolom komentar, nanti kita akan kasih komentar ya. Nah, jadi gini loh, yang mengghosting, ayo mulai hari ini kau bertobat. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Yes. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi jangan gantung anak orang. Iya. Ya, jangan gantung anak orang.
Dan paling nggak enak loh digantung itu, nggak jelas gitu. Betul. Kita juga nggak tahu kesalahan kita apa, kok tiba-tiba menghilang. Iya, betul. Nggak ada komunikasi. Kita juga mau ngambil tindakan juga nggak lega gitu ya, karena kita nggak tahu betul. apa yang terjadi dengan yang mengghosting ini. Ya, gitu. betul sekali. Jadi nggak boleh ya, harus diputuskan. Jangan takut. Memang semua hidup itu ada resikonya. Saudara ke kamar mandi aja ada resikonya. Benar. Bisa kepleset, bisa jadi apa? Jatuh. Makan aja ada resikonya. Ingat kemarin ada artis. Bisa keselak juga. Artis yang mati keselak. Iya. Artis Indonesia loh ya, mati keselak. Jadi makan aja ada resikonya. Jadi jangan takut mengambil resiko. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah dia berani mengambil resiko. Gitu. Makanya caranya bagaimana? Resiko itu harus diminimalisir. Caranya bagaimana? Itulah dipertimbangkan dengan baik. Oke ya? Itu saja. Rekan-rekan, apa tulisan keren? Siapa yang kasih komentar keren? Punjoy Ringo. Oh, keren. Itu pasti putri saya itu. Keren katanya. Sama putra saya itu keren. Ya. Baik ya, sambil kita menunggu, mungkin ada dari rekan-rekan yang mau cerita, pernah mengghosting dan dighosting, atau saudara juga mungkin ada saat ini sedang mengghosting atau sedang dighosting, monggo kita tunggu komentar saudara ya. Kita tunggu komentar ya. Kita nyanyi dulu satu lagu, nanti ketika kami lihat nanti tidak ada komentar, nanti biar istri saya nanti tutup kita dalam doa lagi, Mam ya. Oke. Iya ya, gitu ya. Sambil kita nyanyikan pujian tadi, yuk kasih Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Amin. Siapa nih? Ini dari John Erastus. Woi, shalom hambanya John Erastus. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Syukurillah. Iya. Saudaraku jangan takut kalau ngomong alhamdulillah ya. Karena saudaraku itu kalau orang Kristen Arab atau Kristen Mesir itu ngomongnya begini, alhamdulillah ya, jangan takut. Artinya apa itu Pak? Ya nanti cari nanti di kamus ya, ada artinya. Mereka juga ngomongnya bukan shalom, kalau mereka ngomongnya assalamualaikum. Sama ya? Sama. Jadi bahkan sebenarnya itu pertama kali menggunakan istilah assalamualaikum itu justru adalah orang Kristen Syrian. Itu pertama sekali menggunakan istilah-istilah begitu ya. Jadi ayo. Ya, kita tunggu ininya, komentarnya. Kita akan nyanyikan lagu ini nanti. Baru kalau nggak ada nanti istri saya pimpin dalam doa. Kita lagu apa tadi, Mama? Allah itu baik. Toraja Pak, mantap. Oh, dari Toraja. Weh, shalom Toraja. Oh, Toraja hadir. Shalom. Ya, kita akan dengar kesaksiannya, ceritanya ya. Sambil nyanyi, monggo kasih komentar ya. Kami tunggu ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus luar biasa. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus. Amin, amin, amin. Baik, berarti tidak ada yang bertanya ya. Yang komentar tadi apa tadi? Hanya Malaysia hadir. Ya, Shalom Malaysia. Shalom Malaysia. Tuhan memberkati Iya. Malaysia. Adik Bika Hutauruk, salam sehat dan Tuhan berkati. Oh Shalom, ya Meda. baik, shalom. Aku manggil Ito ya, shalom Iya. Ito. Salam sama Jojo. Salam sama Jojo. Dan Johanna. Nah, sama ini, sama Jonathan sama Johanna. Ya, betul ya. Oke ya. Oke, ya. Berarti Baik, tidak terima ada kasih ya. banyak rekan-rekan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Yoi. untuk semua rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini dan bersama-sama kita belajar bahwa ghosting itu tidak baik ya. Iya. Dan kita sudah tahu bagaimana kita harus menyikapi ghosting. Iya. Dan janganlah ketika di ghosting juga ya, kita tahu tahu juga juga. bersikap. Iya. Tapi harusnya kita tidak mengghosting ya. Nggak Kalau boleh di ya. ghosting itu kan di luar kehendak kita, di Iya. luar kemauan kita. Itu Tapi tindakan pengecut iya, ya. tapi Itu kalau tindakan mengghosting pengecut. kita bisa ambil keputusan kita tidak akan Ya, mengghosting. sebagai orang Kristen pantang, Tuh. haram hukumnya untuk mengghosting. Jadilah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Katakan ya bila ya, Bila ya, katakan katakan tidak tidak. bila tidak. Selebihnya dari si jahat, kata Alkitab. Putuskan dan ambil resiko. Yes, mantap. Bukan Ibu. ambil resiko, terima resiko. Ya, harus berani Iya, dan bener. menerima Iya, resiko. Jadi betul. harus berani dan menerima Iya. resiko. Nah, Iya. ya, baiklah ya rekan-rekan, kita akhiri Oh, luar dan biasa, Istri yang baik. mari kita Baik. bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Terima selalu kasih, dahsyat dan Tuhan baik Yesus. dalam setiap kehidupan kami, puja dan syukur kami Tuhan untuk acara ini Bapa, di mana pada saat ini Tuhan kami telah mendapat pelajaran yang luar biasa Amin. Bapa, yaitu dari kasus ghosting Tuhan yang dituduhkan ataupun kami tidak terlalu memusingkan benar atau salahnya itu Tuhan, tapi kami hanya mau mengambil pelajaran, kami mau menyikapinya dengan bijaksana. Amin. Biarlah Tuhan apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Amin. sehingga kami Bapa dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Khususnya kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Amin. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk semua umat-Mu, untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah beribadah bersama kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, Engkaulah Tuhan yang menjadi jalan keluar. Amin. Bahkan Engkau juga Tuhan yang senantiasa melindungi setiap mereka. Amin. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Benar. Kami percayakan Tuhan kesehatan, kekuatan mereka ke dalam tangan perlindungan-Mu. Amin. Bahkan apapun Tuhan yang menjadi kerinduan dan kebutuhan mereka, sekali lagi Tuhan, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada setiap mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, jika ada di antara kami Tuhan yang telah melakukan ghosting Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan. Biarlah oleh karena kebenaran firman-Mu malam ini kami berhenti Bapa. Mereka Kami tidak memiliki akan keberanian, melakukannya lagi Tuhan. Karena Tuhan, ketika kami mengghosting, ada yang dighosting. Dan yang dighosting itu Tuhan adalah korban. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berhenti, kami mau bertobat jika kami ada melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika juga Tuhan ada di antara kami yang mengalami dighosting Tuhan, Tuhan, kami juga telah tahu apa tindakan yang akan kami ambil Bapa. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, bila ada anak-anak-Mu yang dighosting, Engkau menyertai mereka, Engkau membimbing mereka, Yes. Engkau Tuhan yang Menghiburkan menghiburkan mereka dan
dan memberikan kekuatan sehingga mereka Bapa dapat mengambil tindakan yang benar di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Kaisang, begitu juga untuk Felicia Tuhan, bahkan untuk orang tua Felicia Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap mereka. Engkaulah yang menyertai setiap mereka Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan mereka saat ini yang belum selesai, tolong mereka Tuhan, agar mereka mengambil tindakan menurut hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan untuk mereka Tuhan tetap ada damai dan sejahtera yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Tommy Ringo, yang terus Tuhan mengajar-ajari kami, yang terus Tuhan membimbing kami. Engkau yang memperlengkapinya terus Bapa, untuk lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan guna hormat dan kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri acara kami ini, tetapi kami percaya kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin menganggap bahwa mengghosting itu adalah salah satu solusi, saat ini saudara sudah tahu bahwa itu adalah tindakan pengecut, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakannya bila ya, katakan tidak bila tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadilah pria yang bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan berani menerima resiko tersebut. Karena hidup ini adalah resiko. Harus berani ambil keputusan. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu, ketika engkau masih takut, yuk minta keberanian kepada Tuhan Yesus. Minta hikmat kepada Tuhan Yesus untuk engkau berkata apa adanya kepada orang yang ingin engkau akhiri hubungan dengan orang tersebut. Ingat tadi, setelah kau sampaikan kepada orang tersebut, sampaikan juga kepada orang tuanya dengan membawa saksi. Itu yang harus kau lakukan. Dan bagi yang di ghosting, saya mau beritahukan, ayo, engkau ketika engkau di ghosting, saya tahu engkau pasti sakit, pasti engkau kecewa, kau pasti sedih, engkau bingung. Ingat, beritahukan kepada mamamu. Itu dari pesannya, beritahukan kepada mamamu. Siapa tahu mamamu, papamu punya solusi. Kan begitu kan? Itu dia. Dan yang berikutnya, sebagai orang tua, ayo jangan terlalu mencampuri urusan anak-anakmu. Karena kembali lagi, ketika engkau terlalu mencampuri urusan anak-anakmu, orang akan takut untuk mengenal anakmu, putrimu. Karena apa? Ada efek negatif, bagi anakmu sendiri, gitu kan. Jadi ayo bertobat, yuk mulailah bijak menyikapi hal-hal yang mungkin istilahnya tak terduga bagi kalian semua. Baik, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak. Shalom Kak, siapa nih? Itu Kak Ros Mary Saragi, jemaat dari Gembala Sidang di Simpang Rambutan. Shalom Ros Mary Saragi yang bekerja di sana. Iya. Baik ya saudaraku, itu saja saya katakan. Nah, saya entah kenapa, saya ada satu lagi saya mau beritahukan. Engkau yang di perantauan, bagi pria-pria yang di perantauan khususnya, ayo engkau rajin-rajin memberikan kabar kepada pasanganmu. Kalau kamu punya istri, wah itu harus lebih sering lagi engkau membangun komunikasi. Karena cara mengatasi unmarried long distance atau apa satu lagi LDR long distance. Apa tadi kemana? Kalau orang pacaran itu apa? LDR kan? Long distance relationship. Ini long distance married. Itu long distance married saya bilang tadi. Malum lah ya, belepotan. Oh, sudah ketinggalan aku katanya. Monggo. Nanti ditonton ulang lagi ini hambanya ya di Facebook bisa juga nanti di YouTube. Di YouTube sebentar kami akan upload di YouTube karena ada memang paket internet itu memang gratis YouTube-nya. Kan gitu. Jadi makanya kita juga siapkan itu ya. Iya.
Monggo silakan, boleh nonton ulang Kak, kata monggo silakan. Iya. Baik, itu saja saudaraku, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Jangan lupa bahwa setiap hari Selasa jam 8 malam kita ada Couple in Love. All about love. Semuanya tentang cinta. Iya. Ghosting ini juga karena berhubungan dengan cinta, Iya. makanya kita membahasnya. Pokoknya kalau soal cinta itu yang menyangkut ke semua Yo, sih ya. Yo, Perasaan, pikiran. Iya. Ekonomi aja ada hubungannya dengan cinta. Kalau nggak ada Iya. bilang juga cintanya. Iya. Oke ya, baik saudaraku ya, terima kasih banyak. Oke, jangan lupa setiap hari Selasa jam 8 malam di Tahta Daud Channel dan juga nanti di YouTube-nya Couple in Love. Monggo disaksikan ya, saksikan karena kembali lagi kami berbicara tidak berdasarkan perasaan kami, tetapi kami berbicara fakta firman, data yang akan saya paparkan, begitu kan? Baik, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Yuk. Terima kasih Ya. dan juga saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya nih buat teknisi kita Yoi. Sari Sihotan Ya. yang selalu setia dan suka cita bersama kami Ya. di acara Couple in Love ini. Yoi. Walaupun nggak kelihatan ya, Nggak kelihatan, tapi dia men-setting semua ini ya. jerih lelahnya sangat banyak. Yes. Tuhan Yesus yang membalaskan, Sari. Yes, betul. Baik. Oke. Oke, itu ya. Ya, kita Oke. akhiri ya. Oke, Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Leni Agustrianti Indraha, Ya. Julius Sibarani, Papa pasti dan ngebaca itu aja karena nggak dan bergerak. yang lain-lain ya. Shalom, shalom. Iya. Shalom. Iya. Nesha Ringo, Opung Joy Ringo, shalom. AL. AL, shalom.